Perang Vietnam tidak muncul secara tiba-tiba sebagai konflik besar antara dua ideologi dunia, melainkan merupakan hasil dari sejarah panjang kolonialisme, perlawanan, dan perebutan kekuasaan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Pada akhir abad ke-19, wilayah Vietnam berada di bawah kekuasaan kolonial Perancis sebagai bagian dari Indochina Perancis, sebuah wilayah yang juga mencakup Laos dan Kamboja. Selama masa penjajahan ini, Perancis mengeksploitasi sumber daya alam Vietnam, sekaligus menekan gerakan nasionalisme yang mulai tumbuh di kalangan rakyat lokal. Ketimpangan ekonomi dan penindasan politik menciptakan ketegangan yang perlahan berkembang menjadi perlawanan terorganisir. Di tengah kondisi itu semua, muncul generasi baru pemimpin Vietnam yang terinspirasi oleh ide-ide kemerdekaan dan revolusi. Salah satu tokoh paling penting adalah Ho Chi Minh, yang menggabungkan nasionalisme dengan ideologi komunisme sebagai alat perjuangan melawan kolonialisme. Ia melihat bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga membangun sistem sosial yang lebih adil bagi rakyat Vietnam. Melalui organisasi Viet Minh, Ho Chi Minh mulai menggalang dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat untuk melawan kekuasaan Perancis. Perang Dunia Kedua menjadi titik balik yang mempercepat perubahan di Vietnam. Ketika Jepang menduduki wilayah tersebut dan melemahkan kekuasaan Perancis, kekosongan kekuasaan mulai terbentuk. Viet Minh memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisi mereka dan mendapatkan dukungan rakyat. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Tetapi langkah ini tidak diakui oleh Perancis yang ingin kembali menguasai wilayah itu. Ketegangan pun berubah menjadi konflik terbuka. Perang antara Viet Minh dan Perancis, yang dikenal sebagai Perang Indochina Pertama, berlangsung dengan intensitas tinggi. Viet Minh menggunakan strategi perang gerilya yang efektif untuk melawan kekuatan militer Prancis yang lebih modern. Konflik ini mencapai puncaknya pada pertempuran Dien Bien Phu, di mana pasukan Prancis mengalami kekalahan besar yang mengubah arah sejarah. Kekalahan ini memaksa Prancis untuk mempertimbangkan kembali keberadaannya di Vietnam dan membuka jalan bagi negosiasi internasional. Melalui konferensi Jenewa pada tahun 1954, Vietnam akhirnya dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dengan ideologi komunis, dan Vietnam Selatan yang didukung oleh kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat. Pembagian ini awalnya dimaksudkan sebagai solusi sementara, tetapi justru menjadi awal dari konflik yang lebih besar. Ketegangan antara dua sistem yang berbeda ini perlahan berkembang menjadi perang berskala internasional yang melibatkan kekuatan global dan mengubah Vietnam menjadi salah satu medan perang paling penting dalam era Perang Dingin. Di Vietnam Selatan, pemerintahan yang dipimpin oleh Ngo Dinh Diem menghadapi berbagai tantangan internal. Meskipun didukung oleh Amerika Serikat, pemerintahannya dinilai otoriter dan kurang mendapat dukungan dari rakyat, terutama di pedesaan. Kebijakan-kebijakan yang tidak populer, termasuk penindasan terhadap kelompok oposisi dan minoritas agama, menciptakan ketidakpuasan yang meluas. Kondisi ini membuka peluang bagi kelompok-kelompok yang menentang pemerintah untuk berkembang dan mendapatkan simpati dari masyarakat. Di tengah situasi itu, muncul gerakan perlawanan di Vietnam Selatan yang dikenal sebagai Viet Cong. Kelompok ini didukung secara tidak langsung oleh Vietnam Utara dan bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan di selatan serta menyatukan Vietnam di bawah ideologi komunis. Viet Cong menggunakan taktik perang gerilya yang memanfaatkan medan hutan dan dukungan lokal sehingga sulit untuk dilawan dengan pendekatan militer konvensional. Kehadiran mereka menjadi ancaman serius bagi stabilitas Vietnam Selatan. Amerika Serikat mulai meningkatkan keterlibatannya dengan mengirim penasihat militer dan bantuan ekonomi untuk mendukung pemerintahan Vietnam Selatan. Langkah ini didorong oleh kekhawatiran akan efek domino, yaitu keyakinan bahwa jika satu negara jatuh ke tangan komunis, maka negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara akan mengikuti. Dalam konteks Perang Dingin, Vietnam menjadi medan penting dalam persaingan antara blok Barat dan blok komunis. Intervensi ini awalnya terbatas, tetapi perlahan berkembang menjadi keterlibatan yang lebih dalam. Seiring meningkatnya aktivitas Viet Cong dan ketidakstabilan politik di Vietnam Selatan, situasi semakin sulit dikendalikan. Pemerintahan Diem kehilangan legitimasi, sementara tekanan dari dalam dan luar negeri terus meningkat. Amerika Serikat mulai menyadari bahwa dukungan saja tidak cukup untuk mempertahankan Vietnam Selatan. Tanpa solusi politik yang kuat, konflik ini perlahan bergerak menuju eskalasi yang lebih besar dan membuka jalan bagi keterlibatan militer langsung yang akan mengubah perang ini menjadi salah satu konflik paling intens dalam abad ke-20. Memasuki awal 1960-an,
situasi di Vietnam Selatan semakin tidak terkendali, baik dari sisi politik maupun keamanan. Pemerintahan Ngo Dinh Diem yang sebelumnya didukung penuh oleh Amerika Serikat mulai kehilangan legitimasi, tidak hanya di mata rakyatnya sendiri, tetapi juga di mata sekutunya. Ketidakmampuan pemerintah dalam menghadapi pemberontakan Viet Cong, ditambah dengan kebijakan represif terhadap oposisi, membuat kondisi ini semakin memburuk. Pada tahun 1963, krisis ini mencapai puncaknya ketika Diem digulingkan dan dibunuh dalam kudeta militer, sebuah peristiwa yang semakin memperparah ketidakstabilan politik di Vietnam Selatan. Setelah jatuhnya Diem, Vietnam Selatan mengalami pergantian kepemimpinan yang cepat dan tidak stabil. Tidak ada pemerintahan yang cukup kuat untuk mengendalikan situasi secara efektif. Kekosongan kepemimpinan ini dimanfaatkan oleh Viet Cong untuk memperluas pengaruh mereka di berbagai wilayah pedesaan. Mereka berhasil membangun jaringan yang kuat dan mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat yang merasa kecewa terhadap pemerintah. Kondisi ini membuat konflik semakin sulit untuk dikendalikan dengan pendekatan konvensional. Di tengah situasi yang semakin memburuk, Amerika Serikat mulai mempertimbangkan langkah yang lebih agresif. Peristiwa yang dikenal sebagai Gulf of Tonkin Incident menjadi titik penting dalam keputusan itu. Insiden ini melibatkan kapal perang Amerika yang dilaporkan diserang oleh pasukan Vietnam Utara, meskipun detailnya masih diperdebatkan hingga kini. Peristiwa ini digunakan sebagai dasar bagi pemerintahan Amerika untuk mendapatkan persetujuan Kongres dalam meningkatkan keterlibatan militer di Vietnam secara signifikan. Setelah insiden itu, Amerika Serikat mulai mengirim pasukan tempur dalam jumlah besar ke Vietnam Selatan. Ini menandai perubahan besar dari peran sebelumnya, yang hanya sebatas penasihat militer, menjadi keterlibatan langsung dalam pertempuran. Operasi militer besar-besaran mulai dilakukan, termasuk pengeboman terhadap wilayah Vietnam Utara. Tujuannya adalah untuk melemahkan kemampuan militer lawan, sekaligus memutus jalur suplai yang digunakan oleh Viet Cong. Namun, eskalasi ini tidak serta-merta membawa hasil yang diharapkan. Meskipun memiliki keunggulan teknologi dan persenjataan, pasukan Amerika menghadapi tantangan besar dalam menghadapi perang gerilya yang fleksibel dan sulit diprediksi. Medan yang kompleks serta dukungan lokal terhadap Viet Cong membuat perang ini menjadi semakin panjang dan melelahkan. Dari titik ini, konflik Vietnam berubah menjadi perang besar yang melibatkan kekuatan militer secara langsung dan akan membawa dampak luas, baik di dalam negeri Amerika maupun di panggung internasional. Setelah pasukan tempur Amerika dikerahkan secara besar-besaran, mereka segera menghadapi kenyataan bahwa perang di Vietnam sangat berbeda dari konflik konvensional yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Musuh utama mereka, yaitu Viet Cong dan pasukan Vietnam Utara, tidak bertempur secara terbuka di medan perang yang jelas, melainkan menggunakan taktik gerilya yang mengandalkan mobilitas, penyamaran, dan pengetahuan mendalam tentang medan. Hutan lebat, rawa, dan jaringan terowongan bawah tanah menjadi bagian dari strategi yang membuat pasukan Amerika kesulitan mendeteksi dan menghancurkan lawan. Salah satu tantangan terbesar adalah kemampuan Viet Cong untuk berbaur dengan penduduk sipil. Mereka tidak selalu terlihat sebagai tentara, sehingga sulit dibedakan antara warga biasa dan penjuang. Hal ini menciptakan dilema besar bagi pasukan Amerika, karena setiap operasi militer beresiko menimbulkan korban sipil. Situasi ini tidak hanya berdampak pada moral pasukan, tetapi juga mempengaruhi persepsi masyarakat internasional terhadap perang ini. Semakin banyak laporan tentang korban sipil yang muncul, semakin besar tekanan terhadap kebijakan militer Amerika. Vietnam Utara memanfaatkan jalur logistik yang dikenal sebagai Ho Chi Minh Trail untuk mengirimkan pasokan senjata dan personel ke Vietnam Selatan. Jalur ini melewati wilayah hutan di Laos dan Kamboja, sehingga sulit dijangkau oleh serangan langsung. Meskipun Amerika melakukan berbagai operasi pengeboman untuk menghentikan aliran suplai ini, efektivitasnya terbatas karena jaringan tersebut terus diperbaiki dan disesuaikan oleh pihak lawan. Untuk menghadapi tantangan ini, militer Amerika menerapkan berbagai strategi, termasuk operasi pencarian dan penghancuran. Tujuan dari strategi ini adalah menemukan dan menghancurkan basis musuh sebelum mereka sempat melancarkan serangan. Namun dalam praktiknya, operasi ini seringkali tidak memberikan hasil yang jelas, karena musuh dapat dengan cepat menghilang dan kembali setelah pasukan Amerika mundur. Hal ini menciptakan siklus pertempuran yang tidak pernah benar-benar berakhir. Seiring berjalannya waktu, perang ini mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi konflik berkepanjangan tanpa kemenangan yang jelas. Keunggulan teknologi dan jumlah pasukan tidak mampu mengimbangi fleksibilitas dan ketahanan strategi gerilya yang digunakan oleh pihak lawan. Kondisi ini membuat para pemimpin militer dan politik Amerika mulai menghadapi pertanyaan besar tentang arah dan tujuan dan keterlibatan mereka di Vietnam. Sementara di lapangan, para tentara harus terus bertahan dalam situasi yang semakin kompleks dan melelahkan.
Seiring berlanjutnya konflik, Amerika Serikat mulai meningkatkan skala operasinya dengan mengandalkan kekuatan udara dan teknologi militer modern untuk menekan Vietnam Utara. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah kampanye pengeboman besar-besaran yang dikenal sebagai Operation Rolling Thunder. Operasi ini bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur militer, memutus jalur suplai, dan menekan moral Vietnam Utara. Namun dalam praktiknya, operasi pengeboman ini tidak memberikan hasil yang sesuai harapan. Vietnam Utara mampu beradaptasi dengan cepat, memindahkan fasilitas penting ke lokasi tersembunyi, dan memperkuat pertahanan udara mereka. Selain itu, jaringan logistik seperti Ho Chi Minh Trail tetap berfungsi meskipun terus menjadi target serangan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan udara saja tidak cukup untuk menghentikan aliran suplai yang menjadi tulang punggung perlawanan mereka. Di darat, pasukan Amerika terus melancarkan operasi skala besar untuk mencari dan menghancurkan kekuatan musuh. Mereka menggunakan helikopter secara luas dan mobilitas cepat, memungkinkan pasukan diterjunkan langsung ke wilayah yang dicurigai sebagai basis Vietcong. Pendekatan ini memberikan keunggulan taktis dalam beberapa situasi, tetapi tetap tidak mampu memberikan kontrol jangka panjang terhadap wilayah yang telah diamankan. Musuh seringkali kembali setelah pasukan Amerika meninggalkan area tersebut. Selain itu, penggunaan senjata kimia seperti Agent Orange menjadi bagian dari strategi untuk menghilangkan perlindungan alami yang dimanfaatkan oleh Vietcong. Hutan-hutan yang lebat disemprot untuk membuka area dan memudahkan deteksi musuh. Namun, dampak dari penggunaan bahan kimia ini sangat luas. Tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan efek kesehatan jangka panjang bagi penduduk sipil dan bahkan pasukan itu sendiri. Hal ini kemudian menjadi salah satu kontroversi besar dalam Perang Vietnam. Meskipun operasi militer terus ditingkatkan, hasil yang dicapai tetap tidak sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan. Vietnam Utara dan Vietcong menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Mereka terus melanjutkan perlawanan meskipun menghadapi tekanan besar. Situasi ini mulai menimbulkan keraguan di kalangan pemimpin Amerika mengenai efektivitas strategi yang digunakan. Perang yang diharapkan bisa dimenangkan dengan cepat justru berubah menjadi konflik panjang yang semakin kompleks. Momen ini menandai fase di mana kemenangan mulai terasa semakin sulit untuk dicapai. Memasuki tahun 1968, Perang Vietnam telah berlangsung cukup lama tanpa tanda-tanda kemenangan yang jelas bagi Amerika Serikat. Di tengah klaim bahwa situasi mulai terkendali, pihak Vietnam Utara justru menyiapkan serangan besar yang akan mengubah arah konflik secara signifikan. Serangan ini dikenal sebagai Tet Offensive, sebuah operasi militer terkoordinasi yang dilancarkan secara serentak di berbagai kota besar di Vietnam Selatan, termasuk Saigon. Serangan Tet mengejutkan banyak pihak, karena terjadi pada saat perayaan Tahun Baru Vietnam, ketika biasanya terjadi gencatan senjata tidak resmi. Pasukan Vietcong dan Vietnam Utara berhasil menembus pertahanan kota-kota penting dan bahkan sempat menguasai beberapa area strategis. Meskipun secara militer mereka akhirnya berhasil dipukul mundur oleh pasukan Amerika dan Vietnam Selatan. Dampak psikologis dari serangan ini sangat besar. Ini menunjukkan bahwa musuh masih memiliki kemampuan untuk menyerang secara luas dan terkoordinasi. Bagi publik Amerika, serangan ini menjadi titik balik dalam cara mereka memandang perang. Selama ini, pemerintah sering menyampaikan bahwa kemenangan sudah dekat, namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Media massa memainkan peran penting dalam menyebarkan gambar dan laporan tentang intensitas pertempuran yang memperlihatkan bahwa perang masih jauh dari kata selesai. Kepercayaan publik terhadap pemerintah mulai menurun secara signifikan. Selain itu, serangan Tet juga memengaruhi kebijakan politik di Amerika. Tekanan dari masyarakat yang semakin besar membuat para pemimpin mulai mempertimbangkan kembali strategi mereka di Vietnam. Presiden saat itu menghadapi dilema antara melanjutkan eskalasi atau mencari jalan keluar dari konflik yang semakin tidak populer. Situasi ini membuka ruang bagi perubahan arah kebijakan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Secara keseluruhan, serangan Tet tidak hanya menjadi peristiwa militer, tetapi juga momen penting yang mengubah dinamika perang. Dari titik ini, fokus tidak lagi hanya pada pertempuran di lapangan, tetapi juga pada bagaimana perang tersebut dipersepsikan oleh publik dan komunitas internasional. Perubahan persepsi ini akan menjadi dampak jangka panjang terhadap keputusan-keputusan berikutnya, yang secara perlahan mengarah pada upaya untuk mengakhiri keterlibatan langsung Amerika dalam konflik Vietnam. Setelah dampak dari Tet Offensive mulai terasa, tekanan terhadap pemerintah Amerika tidak hanya datang dari medan perang, tetapi juga dari dalam negeri. Masyarakat Amerika mulai mempertanyakan alasan dan tujuan keterlibatan mereka di Vietnam. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai upaya menahan penyebaran komunisme, kini mulai dilihat sebagai perang yang mahal, panjang, dan tidak memiliki arah kemenangan yang jelas. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah semakin meningkat seiring dengan munculnya laporan-laporan yang bertentangan dengan pernyataan resmi. Media massa memainkan peran besar dalam perubahan ini.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, perang disiarkan secara luas melalui televisi ke ruang tamu masyarakat. Gambar-gambar pertempuran, korban jiwa, dan kehancuran menjadi konsumsi publik setiap hari. Hal ini menciptakan dampak emosional yang kuat, terutama ketika jumlah korban dari pihak Amerika terus meningkat. Perang tidak lagi terasa jauh, melainkan hadir secara nyata di kehidupan masyarakat. Seiring waktu, gerakan anti-perang mulai berkembang di berbagai kota besar dan kampus-kampus di Amerika. Demonstrasi besar terjadi, menuntut pemerintah untuk menghentikan keterlibatan di Vietnam. Tokoh-tokoh publik, mahasiswa, dan bahkan veteran perang mulai menyuarakan penolakan mereka. Peristiwa seperti Kent State Shootings semakin memperburuk situasi ketika demonstrasi berujung pada kekerasan dan menimbulkan korban jiwa. Kejadian ini memperdalam perpecahan di dalam masyarakat Amerika. Tekanan politik terhadap pemerintah juga semakin kuat. Para pemimpin harus menghadapi kenyataan bahwa dukungan publik terhadap perang terus menurun. Keputusan-keputusan yang sebelumnya diambil dengan keyakinan, kini mulai dipertanyakan secara terbuka. Situasi ini memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan kembali strategi mereka, tidak hanya dari sisi militer, tetapi juga dari sisi politik dan sosial. Dari titik ini, Perang Vietnam tidak lagi hanya menjadi konflik di Asia Tenggara, tetapi juga menjadi krisis domestik bagi Amerika Serikat. Perpecahan di dalam negeri, tekanan dari masyarakat, dan keraguan terhadap tujuan perang mulai membentuk arah baru dalam kebijakan pemerintah. Semua faktor ini secara perlahan mendorong perubahan strategi yang akan menjadi langkah awal menuju penarikan pasukan dan upaya mengakhiri konflik. Memasuki akhir 1960-an, pemerintah Amerika Serikat mulai menyadari bahwa pendekatan militer langsung tidak memberikan hasil yang diharapkan. Tekanan dari dalam negeri yang semakin kuat, ditambah dengan situasi di lapangan yang stagnan, mendorong perubahan strategi besar. Di bawah kepemimpinan Richard Nixon, diperkenalkan kebijakan yang dikenal sebagai Vietnamization, yaitu upaya untuk secara bertahap mengalihkan tanggung jawab perang kepada pasukan Vietnam Selatan. Konsep utama dari Vietnamisasi adalah memperkuat kemampuan militer Vietnam Selatan agar mampu mempertahankan negaranya sendiri tanpa ketergantungan penuh pada pasukan Amerika. Amerika mulai mengurangi jumlah tentaranya secara bertahap, sambil meningkatkan pelatihan, persenjataan, dan dukungan logistik bagi tentara Vietnam Selatan. Secara teori, strategi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas, sekaligus meredakan tekanan politik di dalam negeri Amerika. Namun dalam praktiknya, proses ini tidak berjalan semulus yang direncanakan. Meskipun Vietnam Selatan menerima bantuan besar, mereka masih menghadapi berbagai kelemahan, termasuk masalah kepemimpinan, koordinasi, dan moral pasukan. Sementara itu, Vietnam Utara tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, bahkan terus meningkatkan tekanan militer. Hal ini membuat beban yang harus ditanggung oleh Vietnam Selatan menjadi semakin berat seiring berkurangnya kehadiran pasukan Amerika. Selain Vietnamisasi, pemerintah Nixon juga mengambil langkah kontroversial dengan memperluas konflik ke negara tetangga. Operasi militer dilakukan di Kamboja dan Laos untuk menghancurkan basis logistik Vietnam Utara, termasuk jalur Ho Chi Minh Trail. Meskipun bertujuan untuk melemahkan musuh, langkah ini justru memperluas skala perang dan menimbulkan kritik internasional, serta protes lebih besar di dalam negeri Amerika. Perubahan strategi ini menandai fase baru dalam Perang Vietnam, di mana fokus mulai bergeser dari eskalasi militer menuju upaya pengurangan keterlibatan langsung. Namun, proses ini tidak serta-merta membawa penyelesaian cepat. Sebaliknya, perang tetap berlangsung dengan intensitas tinggi, sementara tekanan politik dan sosial terus meningkat. Vietnamisasi menjadi langkah penting, tetapi juga menunjukkan betapa sulitnya keluar dari konflik yang sudah terlanjur kompleks dan berkepanjangan. Di Kamboja, operasi militer yang dilakukan pada awal 1970-an memicu ketidakstabilan politik yang serius. Pemerintahan yang sebelumnya relatif netral mulai terguncang, membuka jalan bagi konflik internal yang semakin intens. Situasi ini kemudian berkontribusi pada munculnya rezim ekstrim, seperti Khmer Rouge, yang membawa dampak kemanusiaan besar bagi negara itu. Perang Vietnam yang awalnya terbatas, kini berkembang menjadi konflik regional yang melibatkan lebih banyak pihak dan memperparah penderitaan masyarakat sipil. Sementara itu di Laos, perang berlangsung secara lebih tersembunyi, tetapi tidak kalah intens. Amerika Serikat melakukan operasi rahasia untuk mendukung kelompok lokal dalam melawan pengaruh komunis. Pengeboman besar-besaran dilakukan di berbagai wilayah, menjadikan Laos sebagai salah satu negara yang paling banyak dibom dalam sejarah. Namun seperti di Vietnam, hasil yang dicapai tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan strategis yang diharapkan. Perluasan konflik ini juga memperburuk citra Amerika di mata dunia internasional. Banyak negara mulai mempertanyakan legitimasi tindakan militer yang dilakukan di luar wilayah konflik utama. Kritik datang tidak hanya dari negara-negara non-blok, tetapi juga dari sekutunya sendiri.
Perang Vietnam kini dipandang sebagai konflik yang semakin sulit dikendalikan, dengan dampak yang melampaui batas geografisnya. Dengan meluasnya perang ke negara-negara tetangga, jelas bahwa konflik ini telah berkembang jauh dari tujuan awalnya. Upaya untuk menekan Vietnam Utara justru menciptakan instabilitas baru di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini semakin memperumit proses penyelesaian konflik karena semakin banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Dari titik ini, jalan menuju akhir perang menjadi semakin panjang dan penuh tantangan. Seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa perang Vietnam tidak dapat diselesaikan hanya melalui kekuatan militer. Tekanan yang datang dari dalam negeri Amerika Serikat, ditambah dengan kritik internasional yang terus meningkat, mendorong perubahan pendekatan menuju jalur diplomasi. Pemerintah mulai menyadari bahwa solusi politik menjadi satu-satunya jalan realistis untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama dan memakan banyak korban. Dalam konteks ini, upaya perundingan damai mulai mendapatkan perhatian serius dari semua pihak yang terlibat. Pembicaraan damai secara resmi dimulai di Paris pada akhir 1960-an, melibatkan perwakilan dari Amerika Serikat, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Vietcong. Proses negosiasi ini berlangsung sangat panjang dan penuh hambatan. Perbedaan kepentingan yang tajam membuat setiap keputusan sulit dicapai. Vietnam Utara menuntut penarikan penuh pasukan Amerika, sementara pihak Amerika dan Vietnam Selatan menginginkan jaminan bahwa pemerintahan non-komunis tetap dapat bertahan. Di balik layar, tokoh-tokoh penting memainkan peran besar dalam proses ini, termasuk Henry Kissinger yang mewakili Amerika Serikat. Diplomasi dilakukan tidak hanya melalui pertemuan resmi, tetapi juga melalui negosiasi rahasia yang bertujuan menemukan titik kompromi. Upaya ini menunjukkan bahwa meskipun perang masih berlangsung di lapangan, keinginan untuk mencapai penyelesaian mulai tumbuh di antara para pemimpin. Namun, selama proses negosiasi berlangsung, pertempuran tidak sepenuhnya berhenti. Kedua pihak tetap berusaha memperkuat posisi mereka di medan perang untuk mendapatkan keuntungan dalam perundingan. Hal ini menciptakan situasi paradoks, di mana upaya damai berjalan bersamaan dengan intensitas konflik yang masih tinggi. Setiap perkembangan di medan perang memiliki dampak langsung terhadap dinamika pembicaraan di meja diplomasi. Meskipun penuh tantangan, proses ini perlahan membawa perubahan arah dalam konflik Vietnam. Dari fokus pada kemenangan militer, perhatian mulai bergeser ke bagaimana mengakhiri perang dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak. Perundingan di Paris menjadi fondasi penting yang akan menentukan tahap akhir dari keterlibatan Amerika di Vietnam, sekaligus membuka jalan menuju kesepakatan yang pada akhirnya akan mengubah jalannya sejarah konflik ini.